Sampai-sampai dalam berperang pun, dalam membunuh pun, kita juga harus berbuat baik. Nah, ini mungkin agak susah diterima nalar. Bagaimana sih ya membunuh dengan cara yang baik? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwani fi din, azakumullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Darussalam Pasar Kebayoran Lama. Siang ini pembahasan kita mengambil topik al-ihsan. Al-ihsan. Secara etimologi, al-ihsan ini artinya berbuat baik. Terambil dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, artinya berbuat baik. Secara terminologi, pengertian al-ihsan ini banyak sekali definisi yang disampaikan oleh para ulama. Namun kalau kita lihat definisi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan itu adalah merasakan perhatian Allah selalu bersama kita. Merasakan perhatian Allah selalu bersama kita. Ini merujuk kepada hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang menceritakan bahwa telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang laki-laki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, dan tidak satu pun di antara kami yang mengenalnya. Begitu langsung ke depan Nabi, duduk di depan Nabi, menyandarkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah menanyakan, akhbirni ya Muhammad anil Islam, anil iman. Lalu pertanyaan selanjutnya, akhbirni anil ihsan. Terangkan kepadaku ya Muhammad, apa itu ihsan? Nah, disitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Anda beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan melihat Allah. Ka'annaka tarah, seakan-akan Anda melihat Allah. Nah, tentu kita sepakat tidak ada di antara kita yang bisa melihat Allah. Maka selanjutnya kata Nabi, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau Anda tidak bisa melihat Allah, maka pastikanlah, yakinilah, sadarilah, fa innahu yarak. Sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat Anda. Sesungguhnya Allah itu senantiasa melihat Anda. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, pengertian ihsan tersebut sebenarnya kita gunakan bukan hanya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
tapi kita pakaikan juga dalam bermuamalah, baik dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita, dengan jamaah kita, dengan orang-orang di luar Islam, dan juga dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Jadi bukan hanya kita gunakan dalam beribadah kepada Allah saja. Nah, makanya ihsan juga bermakna berbuat baik kepada makhluknya, baik itu insani, haywani maupun nabati, maupun alam semesta, demi untuk meraih pahala akhirat. Ihsan ini akan berbalas ihsan, maka balaslah ihsannya dengan ihsan. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ihsan, kita juga akan membalas dengan ihsan. Kalau kita sudah berbuat ihsan, Allah lah yang akan membalas ihsan kita. Mari kita perhatikan beberapa ayat Allah. Pertama, kita buka Al-Qasas surah yang ke-28 ayat 77. Al-Qasas surah 28 ayat 77. Allah berfirman, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bagaimana Allah berbuat baik kepada kita? Pertama, Allah berbuat baik kepada kita tidak mengukur-ngukur, tidak terhingga. Yang kedua, Allah berbuat baik kepada kita tanpa mengharapkan balasan dari kita, tanpa mengharapkan balasan kepada kita. Demikian pula lah kita berbuat baik kepada orang lain. Pertama, tidak terhingga, tidak mengira-ngira, kita berbuat baik terus. Apa yang bisa kita lakukan yang terbaik kepada orang lain? Apakah orang lain itu keluarga kita? Apakah orang lain itu tetangga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita? Berbuat baik terus, berbuat baik terus. Kemudian yang kedua, tanpa mengharapkan balasan, maksudnya tanpa mengharapkan balasan daripada orang, kita berbuat baik. Jangan pernah kita malu, saya aja yang terus berbuat baik kepadanya. Dari mana? Dari dia mana balasannya? Dia tidak pernah berbuat baik kepada saya. Nah, ini belum kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Jadi Allah berbuat baik kepada kita tanpa mengharapkan balasan, maka kita berbuat baik kepada orang lain juga tanpa mengharapkan balasan. Selanjutnya, wala tabghil fasada fil ardh, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Masya Allah, indahnya himbauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan. Nah, kalau demikian, di mana kita letakkan alasan bahwa Islam itu mengajarkan radikal, Islam itu mengajarkan intoleran? Di sini jelas Allah menyuruh kita berbuat baik dan tidak berbuat kerusakan.
Malah ayat ini ditutup oleh Allah, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka, sesungguhnya Allah benci terhadap orang yang berbuat kerusakan. Sudah ada tatanan hidup yang baik, berjalan dengan lancar, sesuatu diatur dan bisa diikuti dengan kecerdasan. Lalu kecerdasan itu sekarang yang mau dihanguskan dengan apa? Kecerdasan itu dihanguskan dengan miras. Dengan miras orang menjadi teler, dengan miras orang menjadi linglung, dengan miras akal sehat itu akan lumpuh. Nah, berarti ini sudah jauh dari ihsan. Inilah cikal bakal membuat kerusakan, diawali dengan merusak kecerdasan akal, pikiran sehat. Nah, ini tidak disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di ayat yang lain dikatakan miras itu, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan khomer, itu adalah ithmun kabirun, dosa besar. Wa manafi'ul linnas, memang ada sih sedikit manfaatnya untuk manusia, tapi ithmuhuma akbarun min naf'ihima, kata Allah. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini ihsan berbalas ihsan. Lalu di dalam An-Nahl surah yang ke-16 ayat 90, ihsan digandingkan oleh Allah dengan adil. Dengan adil. Apa kata Allah? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Ternyata ihsan ini seiring sejalan dengan keadilan. Adil saja tanpa kebaikan, ia tidak bisa dirasakan. Hambar. Ihsan saja tanpa keadilan, ya juga demikian. Akan terjadi kesenjangan sosial. Maka antara ihsan dengan adil itu tidak bisa dipisahkan. Antara adil dengan berbuat baik tidak bisa dipisahkan. Kecintaan Allah terhadap ihsan menuntut setiap hamba agar berbuat ihsan pula, sehingga mereka meraih cintanya. Para hambanya akan meraih cinta Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perbuatan ihsan itu. Kenapa? Karena memang Allah menyukai perbuatan ihsan, perbuatan baik. Maka siapapun yang berbuat baik tanpa pandang bulu, tanpa melihat latar belakang, Allah akan mencintainya. Nah, ini yang Allah katakan melalui Al-Baqarah surah yang kedua ayat 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah semuanya, berbuat baiklah kalian semuanya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Jadi kalau tadi Allah katakan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan, sebaliknya Allah menyukai orang yang senantiasa berbuat baik. Maka dari itu Allah menghimbau supaya kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, tanpa menghinggakan dan tanpa mengharapkan balasan. Dan apabila Allah sudah mencintai hambanya, niscaya dia akan membuat semua makhluk mencintainya.
Sebagaimana hadis yang telah disebutkan bahwa Allah mencintai hamba yang sungguh-sungguh dalam beramal. Jadi diawali dengan Allah mencintai hambanya yang berbuat ihsan, berbuat baik, maka Allah juga menyuruh hambanya yang lain untuk mencintai hamba yang berbuat ihsan tadi. Ingat, hanya Allah lah yang membolak-balikkan hati manusia. Kan ada di dalam doanya Rasulullah, ya muqallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Boleh jadi awalnya orang itu tidak suka kepada kita, tapi dengan kita selalu berbuat baik tanpa mengharapkan balasan, maka Allah lah yang membelokkan hati orang yang benci kepada kita menjadi kasih kepada kita, menjadi mengasihi kita yang tadinya membenci kita. Itulah Allah punya cara sendiri membelokkan hati hambanya yang lain. Nah, oleh sebab itu maka bersungguh-sungguhlah dalam berbuat kebajikan, karena tidak adalah balasan yang dijanjikan untuk pelakunya selain kebaikan pula, selain daripada kebaikan pula yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ar-Rahman surah yang ke-55 ayat 60, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan, tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Itu rumus, itu sudah pasti, itu tidak perlu kita ragukan. Kenapa? Karena firman Allah itu asdaqul qailin, sebenar-benarnya perkataan. Kalau sudah Allah yang mengatakan, itu tidak ada bohongnya, tidak ada dustanya. Nah, jadi Allah menjanjikan kebaikan terhadap kebaikan yang sudah disemai, pasti kebaikan yang akan dipetik. Kebaikan yang sudah ditanam, pasti kebaikan pula yang akan didapatkan hasilnya nanti. Maka jangan diharapkan dari manusia, tapi harapkanlah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengharapkan dari manusia, manusia itu serba terbatas. Tapi ketika kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala, Allah itu tanpa batas. Allah itu ghaniyun, maha kaya dan sangat banyak perbendaharaannya. Malah balasan yang disediakan Allah tidak tanggung-tanggung. Kita menanam ihsan, lalu yang akan kita panen nanti ihsannya berlipat-lipat. Bukan berarti satu kita tanam, satu pula akan kita dapat, tidak. Nah, mari kita lihat, kita simak Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipat perbuatan baiknya. 10 kali lipat perbuatan baiknya. Umpamanya kita sudah bisa menolong orang, satu orang, pasti kesulitan kita akan ditolong oleh Allah 10 kali kesulitan kita akan ditolong oleh Allah. Ketika kita membantu satu orang, maka Allah akan membantu kita 10 kali. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ketika kita berbuat baik kepada orang, janganlah mengharapkan balasan dari orang itu. Sangat kecil balasannya, paling satu balas satu. Tapi berharaplah balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah itu akan membalas 10 kali lipat. Lalu di akhirat
Allah juga menyediakan balasan terhadap orang yang ihsan itu, orang berbuat baik itu, yaitu surga yang mengalir sungai di bawahnya, sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Ad-Dhariyat surah yang ke-51 ayat 15 dan 16. 15 dan 16 Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang telah diberikan Rabbnya kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang suka berbuat baik, suka berbuat ihsan. Nah, jadi untuk kita yang suka berbuat baik, yang suka berbuat ihsan, sekecil apapun, maka Allah akan balas 10 kali lipat, dan Allah akan sediakan surga sebagai apresiasi, sebagai penghargaan terhadap kebaikan yang kita semai. Dan berbuat baik ini tidak harus dengan harta. Maka orang yang berbuat baik bukan hanya orang kaya, orang miskin juga bisa berbuat baik. Orang yang tidak punya harta juga bisa berbuat baik. Berbuat ihsan, berbuat baik dengan apa yang ada. Ada harta, ya gunakan harta, infakkan, sedekahkan harta. Ada tenaga, gunakan tenaga untuk menolong orang, untuk membantu orang. Pemikiran, berikan solusi terhadap kesulitan yang ditemukan oleh saudara kita. Tidak juga doa, tidak juga harta tidak punya karena miskin, tenaga tidak punya karena sudah tua, sudah lemes, pemikiran juga tidak punya, kita tidak termasuk orang yang cendekiawan. Doa di sela-sela tahajud kita doa kepada Allah, ya Allah tolong si fulan itu, ya Allah, ya Allah tolong saudara saya itu, ya Allah. Itu sudah berbuat baik. Siapa yang mendoakan saudaranya dari jarak jauh, maka doa itu akan mantul berbalik kepadanya. Ketika kita mendoakan saudara kita supaya ditolong Allah, maka kembali doa itu kepada kita, kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seterusnya. Nah, maka jangan segan-segan mendoakan orang lain, jangan segan-segan mendoakan saudara kita, karena doa itu akan berbalik kepada kita. Perintah berbuat ihsan mencakup segala kondisi dan dimensi kehidupan. Setiap muslim diwajibkan untuk berbuat baik, berbuat ihsan terhadap dirinya sendiri, terhadap keluarganya, tetangganya, hingga masyarakat secara umum. Nanti pembahasan selanjutnya insyaallah akan kita sampaikan secara detail, secara terperinci, bagaimana berbuat baik, berlaku ihsan terhadap diri sendiri, bagaimana berbuat baik, berlaku ihsan kepada keluarga, kepada tetangga, kepada masyarakat umum, kepada bangsa dan negara. Nah, inilah ihsan, adalah anak kunci daripada kebaikan. Ketika kita sudah bisa berbuat baik, maka pintu kebaikan itu akan terbuka untuk kita. Ya, dengan catatan kita berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik, yaitu tanpa hingga, tanpa mengharapkan balasan daripada manusia, dan kemudian jangan iringi dengan kerusakan. Jangan iringi dengan kerusakan. Ada sesuatu kita tidak puas, maka kita mengadakan protes, lalu dengan merusak, dengan membakar. Nah, itu namanya berbuat kerusakan. Itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sampai-sampai dalam berperang pun, dalam membunuh pun, kita juga harus berbuat baik. Nah, ini mungkin agak susah diterima nalar. Bagaimana sih ya membunuh dengan cara yang baik? Mari kita simak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Nabi, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in fa idza qataltum fa ahsinu qitlatan wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha wal yuhidda ahadukum syufratahu falyufrih dzabihatah." Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu. Jelasnya bagaimana? Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kita ketemu ular, kita disuruh membunuh ular, tapi jangan dijadikan mainan. Pukul dikit, kelepak kita biarin aja. Udah segar lagi, pukul lagi, kelepak lagi. Nah, itu namanya menyiksa, bukan membunuh. Tidak boleh. Jadi membunuh dengan baik itu langsung pukul sampai mati, selesai. Begitupun kita membunuh tikus, serangga, bunuh cepat sampai mati, jangan pelan-pelan membunuhnya. Nah, ini namanya membunuh dengan cara yang baik. Kadang-kadang kita kesal, kita benci kepada hama, kepada tikus, kepada wereng, kepada apa saja, lalu kita siksa dia, ya, dimasukkan ke dalam kantong, ya, lalu kita siksa, dia tidak bisa keluar dari kantong itu, di kurungannya itu. Atau membunuh dengan api, kita bakar, itu tidak boleh. Itu namanya membunuh dengan cara menyiksa, dengan cara yang tidak baik. Begitupun wa idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Apabila kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Maka disyariatkan ketika kita menyembelih, motong sapi, motong kambing, motong ayam, siapkan pisau yang tajam. Siapkan pisau yang tajam sehingga sekali ya potong, sekali sembelih langsung putus urat-urat, langsung mengucur darah, langsung melayang nyawanya. Tapi kalau pisaunya tidak tajam, berkali-kali nggak putus-putus, malah kita melihat ada sapi yang sudah dipotong berdiri lagi, lari keliling kampung. Nah, ini orang yang tidak berpengalaman dalam memotong sapi. Nah, ini perlunya kita, pertama senjata pisau yang tajam, kedua profesionalitas. Kita belajar menyembelih nanti Idul Adha insyaallah. Nah, jadi kembali, apabila kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik, yaitu hendaknya salah seorang menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya. Indahnya Islam, ketika menyembelih pun diatur, jangan sampai hewan sembelihan kita tersiksa dengan lamanya kita menyembelihnya. Sampai segitunya Islam mengajarkan kita berbuat ihsan, berbuat baik. Baik, pertemuan selanjutnya akan kita teruskan kepada ihsan kepada diri sendiri, kepada keluarga, kepada masyarakat luas. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim.